Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita ada di program yang pertama dari teman-teman Les Bumi Pekalongan untuk masa jabatan masa kerja 2025 sampai 2030. 30. Ya. Di program ini kita akan mengawali ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Rois Surya, PCNU. Ya. Ngaten niku nggih. Nggih. Rois Surya PCNU. Rois Surya PCNU, ada Bapak Kiai Hasan Suadi. Nah, di mana hari ini kita akan ngobrol tentang seputar PCNU Pekalongan. Terus nanti juga akan nyambung tentang sebentar lagi kita akan ada di Harlah NU yang ke-103 nggih. Terus berikutnya juga kita akan sedikit ngebahas tentang hari ini yang sedang terjadi dengan umat atau Nadiyin di Pekalongan maupun secara nasional. Ya. Baik, kita langsung ketemu dengan Pak Yai. Oke, Pak Yai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih, Pak Yai? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, Pak Yai boleh dibagi cerita ke kita dulu, Pak Yai, Nggih. tentang kegiatan sehari-hari Pak Yai. Nggih. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hasan Syukur. Nggih. Jadi ini baru kali ini saya menemukan ada klik paling tidak dari aspek inisial nama. Nggih. Sama-sama HS. Sama-sama HS kan. Panjenengan Hasan Syukur, kemudian saya Hasan Suaidi. Ini semua atas kehendak Allah ini ya. Kita Semoga saya ketularan keilmuan jenengan. Gitu. Tidak lah. Sama-sama belajar. Jadi Mas Hasan Syukur, ini kemudian panggilan kerennya itu Mas Roy. Gitu. Saya juga tidak kalah. Saya punya atau punya panggilan keren. Kan Hasan Suaidi, panggilannya Hansen. Itu enggak jauh kan ya? Dari Hasan menjadi Hansen itu kan enggak jauh. Baik, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Roy, saya panggil Mas Roy saja ya. Jadi sebentar Pak Yai. Iya. Tapi dunia panggilan memang sudah sangat maklum di era zaman ke zaman ya. Iya, setiap ulama kan pasti ada nama panggilan, nama tenar dan sebagainya. Iya. Berarti kita memang sudah ada di level itu ya. Iya. Barangkali nasib yang belum. Jadi saya Mas Roy tadi kalau tanya latar belakang, jadi saya sebenarnya adalah santri. Dan saya juga aktif di dunia akademik karena memang saya bagian dari dosen salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, tepatnya di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Samping itu juga saya diamanati untuk menjadi Rois PCNU Kota Pekalongan. Sehingga memang aktivitas sehari-hari di samping saya ngajar di kampus, saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk khidmat di PCNU Kota Pekalongan. Bahasa pengkhidmatan itu menurut saya tidak ada kata pensiun, tapi kalau bahasa pekerjaan itu ada masa di mana kita harus pensiun. Ya. Itu saya kira sekilas lah latar belakang. Sebab kalau nanti disampaikan juga saya merasa kurang nyaman karena nanti dikiranya bagaimana gitu ya. Tapi yang jelas itu bahwa ada dua hal yang menurut saya ini pokok ya. Satu di dunia akademik, terus kemudian yang kedua adalah di dunia pengkhidmatan. Jadi bahasa saya atau istilah saya menghabiskan atau ingin menyelesaikan sisa umur saya ini di dua hal itu, artinya di dunia pendidikan dan di dunia pengkhidmatan. Makanya tadi saya sampaikan kalau pengkhidmatan itu tidak ada kata habisnya ya. Selagi kita masih hidup, maka saya dalam hal ini punya keinginan untuk selalu bisa berkhidmat dalam makna yang luas. Tidak harus dalam struktur NU. Tapi saya memahaminya adalah dalam makna yang luas. Artinya kalau tidak di dalam struktur juga saya bagaimana terus selalu melakukan pengkhidmatan itu. Sehingga pengkhidmatannya tidak tergantung kepada SK gitu kan. Siap. Tapi satu sisi struktur itu penting. Karena kita berbicara organisasi maka ada nidom. Nidom itu ada semacam aturan. Ada rule, ada semacam garis-garis yang memang kita harus taati.
Karena itu bagian daripada organisasi. Organisasi itu kan sudah tentu ada aturannya. Nggak akan mungkin kan kemudian organisasi sakarepe yang ada di organisasi itu. Saya kira itu Mas Roy. Baik. Berikutnya Pak Yai, melihat Pekalongan sebelum nanti kita ke Harlah ya Pak. Iya. Seperti apa Nahdiyin hari ini? Ya. Nahdiyin hari ini, konteks Pekalongan. Pekalongan dan nasional, nanti bisa mulai ke nasional ya? Wah, luar biasa ini. Dengan Nahdiyin yang zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi sebenarnya begini, menurut hemat saya, jadi ini memang yang harus perlu dipahamkan kepada Nahdiyin. Jadi nggak ada perbedaan sih sebenarnya antara Nahdiyin masa lalu dengan masa sekarang. Hanya memang karena perubahan, ya, karena kemajuan dan seterusnya, maka kita juga harus melakukan hal-hal yang adaptif. Gitu. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman dan seterusnya. Kalau saya membayangkan bagaimana dulu Mbah Hasyim Asy'ari saat itu dengan para kiai atas dawuh dari Kiai Khalil Bisri misalnya, ngapunten Khalil Kiai Khalil Bangkalan, ngapunten dawuh dengan Kiai Khalil Bangkalan itu kan saya melihatnya bahwa saat itu konteksnya memang membutuhkan satu wadah untuk satu organisasi untuk mewadahi paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat bagaimana sejarahnya dulu kan setelah munculnya pan-islamisme, ya kan, terus kemudian ada usaha-usaha untuk menghilangkan madzhab dalam Islam, itu kan akhirnya terus NU muncul Timur Tengah, di Arab tepatnya kan. Kemudian ada komite Hijaz dan seterusnya. Artinya organisasi Nahdlatul Ulama ini berangkat sebagai bentuk, gitu kan, sebagai bentuk saya mengatakannya bukan reaksi ya, tapi sebagai bentuk tanggap ya terhadap apa yang terjadi pada saat itu. Jadi kiai-kiai Nusantara sebenarnya saat itu sudah mempunyai semacam kepedulian, ya, membaca bagaimana situasi yang saat itu terjadi, ya kan, sampai kemudian terbentuklah komite Hijaz ini, sampai kemudian ada utusan yang menghadap kepada raja yang berkuasa saat itu, ya kan. Dalam hal ini misalnya kita dalam sejarah NU, berdirinya NU, kita mengenal sosok penggerak Nahdlatul Ulama, diantaranya adalah Mbah Wahab, yang akhirnya kemudian raja itu membuka pintu untuk adanya mazhab, gitu kan. Nah ini sepertinya menjadi satu momen ya, menurut saya momen penting yang semua generasi NU itu mestinya paham tentang hal ini. Dengan memahami ini, Nahdiyin di dalam hal ini, tidak hanya pengurusnya saja yang perlu kita pahamkan, tapi Nahdiyin di dalam hal ini juga akan menjadi paham semangat apa yang dibawa oleh para muassis di dalam mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kan begitu. Ya, terjadinya pergolakan ya kan saat itu yang internasional saya bahasakan, pergolakan di dunia Islam internasional. Ada politik di situ, kemudian muncul gerakan-gerakan Islam modern saat itu, dengan jargonnya kembali pada Al-Quran dan hadis saat itu, sehingga ada semacam kemudian pemahaman tidak perlu madzhab dan seterusnya, tidak menghargai madzhab dan seterusnya. Kemudian NU muncul atas kegelisahan itu, sehingga dapat diterima. Ini menjadi penting gitu loh, supaya orang terus kemudian memahami betul bahwa NU hadir atau NU itu lahir bukan berangkat dari ruang kosong, tapi ada latar belakang yang cukup mendesak dalam tanda petik untuk bagaimana Nahdlatul Ulama itu muncul. Lah itu pertama, itu yang harus dipahami dari sisi keagamaan ya. Keagamaan, maksudnya sejarah juga kan di situ. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat fenomena sekarang, tadi sudah saya sampaikan bahwa NU sekarang sebenarnya sama dengan NU yang dulu. Gitu tinggal personnya gitu. Dalam hal sing pundi? Dalam hal bagaimana kemudian NU ini hadir di tengah masyarakat. Ya kan, bagaimana model-model pengabdian NU ini ada dua tanggung jawab besar kan. Yang pertama adalah terkait dengan masalah keagamaan, ya kan, amanah diniyah. Kemudian yang kedua adalah amanah watoniyah. Kalau amanah diniyah ini kan lebih kepada hal yang sifatnya keagamaan, menjamin berjalannya mazhab yang 4 gitu kan. Mulai dari mazhab Hanafiyah sampai dengan mazhab Hanabilah gitu kan. Kemudian dalam hal tasawuf ya kan, itu juga ada.
bagaimana kemudian ada Imam Junaid Al-Baghdadi, kemudian Imam Ghazali, kan begitu. Terus kemudian dalam gerakan ada i'tidal, ada tasamuh dan seterusnya. Nah, itu dalam konteks keagamaan. Kalau dalam konteks watonia atau kenegaraan, NU itu selalu hadir loh dalam setiap fase sejarah yang dilampaui oleh negara kita. Dulu barangkali ini tidak muncul di buku-buku sejarah, tapi sekarang semua mengakui bagaimana Nahdlatul Ulama ini mempunyai peran besar. Bagaimana dulu masa penjajahan misalnya, ada inisiasi dari para kiai saat itu, ya kan, dengan membentuk barisan tentara yang Hizbullah. Itu Hizbullah. Ya, ini kan luar biasa loh. Dalam tanda petik ini menurut saya makna daripada sabilillah itu di sini. Karena konteksnya saat itu nggak dapat gaji kan. Beda dengan sekarang loh. Kalau sekarang kan dapat gaji. Ya, jadi ini oke lah. Saya nggak akan melanjutkan itu. Nanti akan panjang kan. Tapi bahwa ini sebagai wujud bagaimana Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab ya dengan amanah watoniyah ini. Bisa memberikan perannya di dalam kejayaan negara Republik Indonesia. Belum lagi kalau kita berbicara tentang resolusi jihad misalnya. Yang 10 November. 22 Oktober kan, 22 Oktober 45 itu kan Mbah Hasyim melakukan seruan untuk resolusi jihad yang kemarin dijadikan sebagai momen untuk kegiatan Hari Santri itu, peringatan Hari Santri itu. Yang efeknya adalah Hari Pahlawan. Iya, kan seperti itu kan. Nah itu kalau misalnya kemudian tanpa Mbah Hasyim menyampaikan dan itu hasil keputusan semua kiai saat itu yang hadir, nggak akan ada pertempuran 10 November. Bahkan ini orang nggak akan berdiri dan ini Bung Tomo pun sampai perlu sowan ke Mbah Hasyim. Ketika badai ini. Iya, seruan ketika arek-arek Surabaya loh itu kan atas dasar sowan dari Mbah Hasyim. Tokoh-tokoh nasional kita, misalnya Panglima Sudirman, itu juga sowan ke Mbah Hasyim. Sampai dengan Presiden Republik Indonesia kita, Bung Karno, itu juga sowan kepada Mbah Hasyim membahas tentang bagaimana situasi saat itu. Itu. Ya, maka begini, harapan saya Nahdliyin dimanapun itu mencoba untuk merefresh kembali, memahami kembali bagaimana Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini lahir. Latar belakangnya seperti apa, amanahnya seperti apa, harokahnya seperti apa. Sudah tentu apapun yang kita lakukan, Nahdlatul Ulama secara organisasi maupun Nahdliyin ya sebagai jamaah itu tidak lepas dari garis-garis perjuangan yang sudah tentukan oleh muassis di dalam hal ini. Ini yang perlu kita belajar supaya kemudian tidak hilang arah begitu loh. Sekarang ini kan banyak orang-orang kita itu yang hilang arah gitu loh. Siap. Kemudian sampai muncul NU zaman Mbah Hasyim, NU zaman sekarang. Saya kira nggak ada beda. Kalaupun kemudian ada perbedaan-perbedaan yang dirasakan di tengah jamaah, itu bisa jadi karena pemahamannya yang kurang pas terhadap Jam'iyah itu. Ya kira itu, Mas Roy. Baik. Iya. Sekarang kita akan bahas konteks sekarang. Konteks sekarang. Hari ini. Ya. Apa itu? Bahwa Mbah Hasyim bersama dengan para yai waktu itu melihat situasi seperti itu dan mengambil sikapnya yang kita semua sudah tahu. Iya. Kados menika nggih. Lah kalau konteks sekarang Pak Yai. Ya konteks dengan situasi nasional yang hari ini Pak Yai. Iya. Posisi NU dan Nahdliyin hari ini menurut Pak Yai. Wah, ini dikaitkan dengan isu yang sekarang sedang hangat. Lebih ke ini aja, lebih ke sikap moral, spirit dan jadi begini ya. Menurut saya yang sekarang melihat situasi yang sekarang ini, saya kira sebenarnya muassis dulu itu sudah memberikan rambu-rambu gitu kan. Ketika kita menyikapi perbedaan seperti apa, kan gitu kan ya. Ketika kita menyikapi adanya fenomena baru seperti apa, itu kan, itu sebenarnya dalam garis-garis organisasi semuanya sudah tertata. Bagaimana misalnya Mbah Hasyim di dalam Muqaddimah Qonun Asasi itu kan memberikan
perangkat yang cukup bagi kita untuk mengetahui bagaimana NU, bagaimana garis perjuangan NU, bagaimana kemudian sejarah NU itu didirikan gitu kan ya. Dan apa yang di dalam Muqaddimah Qanun Asasi itu menurut saya sampai dengan sekarang itu relevan. Masih sangat relevan. Menarik sekali terkait dengan bagaimana NU ya di tengah fenomena yang sekarang marak terjadi. Karena ini tantangan zaman, Pak. Iya, tantangan zaman. Sekarang sudah banyak muncul organisasi. Ya kan. Saya nggak tahu ini semuanya, kalau saya ya bukan hanya kebetulan, tapi mungkin ini bagian dari takdir Tuhan, takdir Allah di dalam hal ini. Kalau takdir sudah terjadi Allah. Ya kan. Ketika banyaknya marak fenomena yang sekarang ini, saya kemarin dapat hadiah dari teman saya. Ini ada satu kitab, ini judulnya Majmu'u Asanid wa Ijazat. Ini pakai bahasa Arab semua? Pakai bahasa Arab. Aduh, ya, bahasa Arab. Jadi ada satu pasal di sini ya. Ini saya sampaikan saja, maksudnya saya sampaikan bukan berarti di podcast ini saya harus ngaji, tapi ada penekanan-penekanan ini. Di halaman 70. Ngaji kalau nah, di halaman 70 ya, seperti yang ditulis oleh beliau. Ini kan berarti naskah sebenarnya. Berarti ini kitab tentang pemikiran Mbah Hasyim, tentang ijazah Mbah Hasyim, tentang sanad-sanad keilmuan beliau, termasuk sanad-sanad yang diberikan kepada kiai-kiai. Di sini secara sekilas bagaimana dijelaskan sanadnya Kiai Akil. Kiai Akil ini kan bapak dari Kiai Said Akil Siraj, ya, itu juga disebutkan, itu kan ya. Selain itu juga ada khutbah, termasuk ada fatwa, ya kan. Di dalamnya juga termasuk ada surat-surat Mbah Hasyim. Ini nusko ya, artinya ini manuskrip sebenarnya, tapi kemudian dicetak ulang. Jadi ada di halaman 70, ini menarik sebenarnya. Nasrah min hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ila ulama ahli sunnah wal jamaah umuman wa a'dha'i suriyatil jam'iyati khususan. Yang artinya apa ya? Artinya ini adalah maklumat yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, diperuntukkan bagi para kiai ahli sunnah wal jamaah secara umum, dan juga kepada anggota Suriyah Jam'iyah Nahdlatul Ulama secara khusus. Jadi ini sindiran bagi saya. Peringatan. Serius, ini serius. Jadi menurut saya begini, kok tepat gitu loh. Saya mendapatkan kiriman kitab ini dari teman saya. Kemudian saya menemukan di dalam halaman ini satu bab ya yang menjelaskan bagaimana maklumat yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari terkait dengan Nahdlatul Ulama. Terkait dengan bagaimana sih harusnya kita sebagai orang NU itu supaya tidak lepas dari garis-garis organisasi. Sekali lagi saya sampaikan, ketika kita berbicara organisasi maka ada yang namanya aturan organisasi. Kan begitu kan ya? Jam'iyah kan begitu kan? Ada ART, ada Perkum dan seterusnya. Tapi yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim, jadi ini bukan karena kebetulan. Barangkali Mbah Hasyim juga mengambil momen yang tepat ketika menyampaikan hal ini. Karena di sini di awal itu beliau menyampaikan fal idaratul aliyatu linahdlatil ulama'i tu'linu annaha nadrun limaji'il idil jadid. Ini kan berkaitan dengan momen saat itu Idul Fitri. Saat Idul Fitri kemudian pengurus besar Nahdlatul Ulama itu memberikan maklumat ya kan kepada para ulama seperti yang disampaikan oleh yang di awal tadi gitu kan. Agar supaya berpegang pada 3 nuktoh atau 3 pilar, butir 3 butir. Ada 3 butir yang disampaikan beliau. Pertama, innal ghayatal lati tarmi ilaihal al-jim'iyatu hiya tauhidus sufufil ulama'i wa rabtuhum bi rabitatin wahidatin. Artinya apa? Bahwa tujuan utama yang hendak dicapai oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah menyatukan barisan ulama. Menyatukan barisan ulama serta mengikat mereka dengan satu ikatan yang kuat. Ini artinya harus berorganisasi. Ya kan ya? Ada wadahnya. Kalau tidak berorganisasi, tidak masuk di dalam organisasi sebagai pengurus, ya paling tidak menyatukan hati kita. Asas persatuan ini menjadi penting. Ya kan? Asas persatuan itu menjadi satu yang pokok. Gitu loh. Dan ini secara khusus disampaikan oleh Mbah Hasyim dalam maklumat beliau. Gitu kan? Ini kan menjadi penting bagaimana kemudian kita, misalnya saya di pengurus cabang, itu mencoba untuk harus kemudian mengkondisikan supaya semua organ yang ada di PCNU ini itu satu.
tauhidus sufu, jalan bareng, mensukseskan program bareng. Jangan ada kemudian kita ke sana ada yang ke sini. Wah, ini sudah lepas dari tauhidus sufu, lepas dari saf ini, lepas dari barisan. Yang kayak begini perlu kita kemudian kembalikan. Ayo, kita kembali lagi ke NU. Kita kembali kepada organisasi. Ini yang pertama. Butir pertama nih. Butir pertama. Butir yang kedua. Ya, butir yang kedua beliau mengatakan an-nuqtatu as-saniyah inna jam'iyatana fi hajatin shadidatin ila musa'adati rijaliyah ala amilin. Ya. Bahwa bahwa jam'iyah kita ini sangat butuh gitu kan. Sangat butuh kepada apa ya? Orang-orang yang bisa memberikan motivasi kepada para penggerak NU ini. Kita yang ada di NU kan juga butuh dukungan kan. Kita yang ada di organisasi dalam hal ini struktur itu kan juga butuh dukungan. Ada stakeholder yang kemudian mendukung gitu. Ya bisa ulama, bisa santri, bisa komunitas pesantren dan seterusnya. Kan tidak bisa kemudian organisasi itu jalan sendirian. Tapi bahwa ada apa namanya unsur-unsur yang sepaham dengan kita, gitu kan? Yang sepaham dengan kita untuk bersama-sama menguatkan. Ya, tidak kok terus kemudian menggerogoti, tapi bagaimana menguatkan, saling dukung gitu kan ya. Terus hal itu tidak bisa tercapai illa idza haqqaqna al-wu'ud wal uhud wal qararat allati ittafaqna 'alaiha. Perjalanan organisasi itu tidak ada terus kemudian kita bisa lakukan kecuali dengan ada komitmen bersama. Bahasa pasti. Komitmen itu kunci loh ya. Dalam organisasi kan. Kalau tidak punya komitmen selesai sudah. Bahkan dalam hal apapun loh. Iya, harus komitmen. Komitmen itu bagaimana komitmen bisa ditunjukkan, bagaimana komitmen itu bisa dibuktikan ya masing-masing tergantung kepada pelaku kan ya. Terus. Penting perjalanan organisasi ini akan menjadi baik ketika ada komitmen dari semua yang ada di dalam organisasi itu. Tanpa adanya komitmen saya tidak yakin organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah ini kan sebagaimana juga tertulis di dalam Qonun Asasi, gitu loh. Ini peringatan menurut saya bagi kita. Jadi begini, sekarang ini banyak pengurus ya, mohon maaf ya, pengurus NU di dalam hal ini yang kurang begitu memahami tentang nilai-nilai ya kan, garis-garis besar gitu kan, jamiah gitu loh. Maka saya dulu pernah dengan beberapa teman itu mencoba untuk kapan ya kira-kira kita ini melakukan kegiatan gitu kan, atau apa ngaji ya bahasa pesantrennya, kalau bahasa akademiknya barangkali mengeksplor gitu kan, memahami apa yang ditulis oleh Mbah Hasyim dalam Qonun Asasi. Saya kira dengan kita belajar Muqaddimah Qonun Asasi itu, kita akan mendapatkan gambaran sebenarnya apa sih yang dikehendaki oleh founding father di dalam hal ini, muassis dalam hal ini. Insya Allah dengan memahami Qonun Asasi, nggak akan terus kemudian kita itu mudah tercerai-berai. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, di sini beliau menyampaikan an-nuqtatu as-salisah. Ini yang kemudian saya sampaikan tadi di awal bahwa ada amanah watoniyah. Keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu tidak hanya membesarkan Jam'iyah, tapi bagaimana kemudian warga masyarakat di dalam hal ini adalah jamaah atau nadiyin ini juga merasa ada manfaat yang didapat dari Jam'iyah. Gitu loh. Jadi hikmahnya itu tidak hanya untuk Islam, ya, tapi juga untuk negara secara luas. Kalau dalam konteks misalnya PCNU, ya bagaimana keberadaan Jam'iyah ini bisa memberikan dampak positif. Nah, sekarang kan usumnya itu ya, musimnya itu kan berdampak gitu ya. Memberikan dampak positif. Makanya kemudian Mbah Hasyim mengatakan demikian. Inna jam'iyata al-mubarakah walillahil hamd qad hazat iqbalul awami 'alaiha. Ya, walaysa dzalika illa likauniha ta'malu limaslahatihim wa tas'ali khairihim dunyan wa ukhron. Artinya apa? Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini kenapa kemudian menjadi besar? Salah satu faktor yang disampaikan oleh Mbah Hasyim, walaysa dzalika
illa likauniha ta'malu limaslahatihim. Karena jamiah kita ini berperan terhadap kemaslahatan jamaahnya. Di NU ada lembaga-lembaga filantropi. Ya. Di NU ada Lazisni. Di NU ada LPNU terkait dengan perekonomian. Ada Lazisni terkait dengan zakat infak dan sodako. Kemudian ada lembaga wakaf misalnya kan ya. Ada banyak lembaga yang itu ada LKKNU bagaimana kesehatan, bagaimana terus kemudian kemaslahatan keluarga itu juga menjadi bahan pikir NU. Jadi NU itu jangan terus kemudian dipahami sebagai organisasi yang hanya ngurusi tahlilan saja begitu loh. Oh iya. Ya, yang sejenis akhirannya an itu tidak. Tahlilan, manakiban, rajaban, apalagi sawalan, tidak hanya itu bagian iya. Tapi bahwa juga kita harus ya kalau itu sih bagian artinya juga itu dinikmati oleh masyarakat juga kan, berdampak positif kan ya, bagaimana misalnya mauludan itu terus kemudian berdampak kepada ekonomi kan begitu kan ya, rajaban juga demikian kan ya, selamatan apalagi itu berdampak kepada masyarakat dan juga kiainya kan gitu. Pasti. Semakin banyak kiai diundang selamatan kan semakin sejahtera gitu. Jatah sarapan aman. itu guyon. Tapi bahwa itu tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya pada ritual keagamaan. Ada tanggung jawab bagaimana keberadaan NU ini berdampak positif itu artinya mendampingi masyarakat. Mengadvokasi masyarakat yang tertindas misalnya. Betul. Ya kan? Menjadi penerang cahaya keilmuan juga pastinya. Saya banyak terinspirasi dengan salah satu kiai. Saya tidak enak kalau kemudian menyebutkan secara langsung, tapi bahwa merasakan betul bahwa apa yang beliau lakukan ini mungkin bagi saya tidak mampu. Beliau dalam hal ini menyampaikan, saya ini memposisikan diri sebagai khodim. Saya ini memposisikan diri sebagai pelayan terhadap kiai-kiai kampung. Masya Allah. Malu saya. Dengan pernyataan beliau seperti itu saya malu. Saya nampaknya belum bisa untuk melakukan hal yang demikian. Tapi paling tidak kalau secara pribadi saya tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Coba kemudian lembaga-lembaga yang ada di kita ini, ada Lazis dan seterusnya itu mempunyai sedikit ya, syukur-syukur kalau banyak keberadaannya dirasakan oleh masyarakat. Di Kota Pekalongan ini seperti yang kita tahu, satu sisi kita banyak dilanda bencana. Rob bisa jadi kita katakan setahun mesti ada. Mereka banyak yang berdampak. Sejauh mana kita bisa mendampingi mereka? Sejauh mana kita bisa hadir? Kan begitu toh. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab kita. PCNU di dalam hal ini sudah barang tentu kalau saya berbicara PCNU kan berarti semua yang masuk di dalam organisasi PCNU. Ya. Ini tantangan. Jadi NU di dalam hal ini keberadaannya tidak hanya ngurusi hal-hal yang sifatnya ritual peribadatan. Ya. Kalau ritual keperibadatan itu kalau saya ya kalau secara ekstrim saya sampaikan itu urusan masing-masing lah. Kalau saya seperti itu urusan masing-masing lah. Intim dan tidaknya kita kepada Allah itu kan ketika kita pada saat sendiri itu kan. Tidak butuh validitas, nggak butuh validasi gitu. Ya itu mengalir demikian. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana kita melakukan sesuatu yang berdampak, ini saya kira melewati hal yang sifatnya ritual. Ya. Memutar keadaan masyarakat. Iya, hati kan. Bagaimana kita peduli, bagaimana kita mendampingi masyarakat itu luar biasa. Masyarakat sampai ke grassroots maksud saya. Tidak hanya masyarakat yang kita kenal saja, tapi masyarakat yang barangkali butuh untuk kita dampingi. Itu menjadi tugas besar dari jamiah kita. Gitu loh. Jadi tidak hanya berada di zona nyaman maksud saya begitu. Kalau kita itu ada ketika ada di zona nyaman itu ya siapapun mau.
kader yang menurut saya amatiran. Amatir itu. Amatir. Serius. Amatir. Boleh. Kalau saya mengistilahkan begitu, kader amatir itu. Apalagi kemudian keberadaan itu muncul ketika ada event-event tertentu saja. Ada event tertentu datang dia kan. Ini autokritik saja ini sebenarnya. Kalau nggak ada event tertentu dia nggak datang. Ini masalah ini menurut saya. Apalagi malah lebih banyak pencitraannya. Foto-foto. Bolehlah itu foto-foto, tapi kan bagian ya kan ya maksud saya ya kita ke kerja-kerja yang nyata, cerdas, tuntas, gitu kan, berdampak positif kepada masyarakat. Karena NU dulu di awal semangatnya seperti itu. Bagaimana melihat fenomena yang terjadi di negara, masa penjajahan, bagaimana Mbah Hasyim memberikan fatwa tentang resolusi jihad sampai mengawal kemerdekaan. Dan itu taruhannya adalah nyawa. Terus coba bayangkan. Masih berlaku nggak, Pak Yai, sampai hari ini? Mestinya taruhan nyawa ini. Mestinya. Loh, saya cuma begini ya, Mas. Saya cuma begini kok. Dan kita mau hidup juga akhirnya mati juga kan. Dan itu pasti ya. Nah, pasti kan? Ya, pasti kan. Walaupun sebelum itu rezeki dikepegi dulu ya. Iya. Usia dan seterusnya sudah ditentukan kan, sebagaimana hadis penciptaan manusia ini kan. Rasul kan sudah mengatakan itu kan ya. Tidak akan meninggal kalau rezekinya belum selesai. Iya, yang belum selesai dan juga ketentuan itu sudah mansus, artinya sudah termaktub di dalam hadis Rasul. Saya hanya begini, seringkali saya itu ngomong pada diri saya sendiri. Iya, tentang resolusi jihad. Bukan resolusi jihad, tentang bagaimana kemudian kita itu yang tadi saya jenengan tanyakan itu kan, sampai nyawa hilang. Loh, tantangan mati. Urusan mati itu kan sebenarnya sudah digariskan sama Tuhan toh. Oleh Allah itu sudah ditentukan kapan kita mati. Kapan harinya, yang menjadi pertanyaan, dalam kondisi apa kita mati? Leres. Mau berjuang apa enggak, itu mati-mati juga kan? Iya, pilihan kita ya? Iya. Masa kita terus kemudian mati dalam keadaan tidak berjuang? Nggak keren itu. Nggak keren. Atau itu cukup dijawab dengan... apa? Apa itu yang biasa kita lafal? Husnul khotimah. Yuk, hanya doa saja. Ya. Nggak cukup doa. Gimana Pak? Ya, bunyinya? Apa itu? Yang apa itu? Ya Allah bi husnil khotimah. Apa cukup dengan itu? Husnul khotimah itu kalau saya memahami ya begini kan? Karena begini Pak Yai. Gimana? Kayaknya kalau di kita itu dengan dongo maka kita akan husnul khotimah. Ya enggak selalu seperti ya Allah biha, ya Allah biha. Doa penting, tapi menuju ke sana juga harus ada dong action kita ya. Iya dong. Masa terus kemudian hanya doa saja. Jadi begini kan. Kembali ke tantangan tadi, Pak Yai. Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup di dunia itu tidak hanya hablum minallah. Tapi juga hablum minannas. Kesalehan pribadi itu, ya kan? Tentang hablum minallah. Iya, tentang hablum minallah. Tapi ini bukan satu-satunya cara untuk menuju Allah gitu loh. Ada kesalehan sosial. Bahkan saya yang seperti ini terinspirasi dengan hadis Rasul. Ya. Mohon maaf, saya banyak ngomong hadis karena saya. Yang penting diartikan, Pak Yai. Saya konsentrasinya hadis gitu. Saya dosen hadis gitu kan. Ada satu hadis itu, saya nggak usah langsung artinya saja, nanti lama. Boleh. Apalagi diabsai itu kan semakin lama itu nanti. Jadi ada hadis Rasul itu yang satu ketika tanya kepada sahabat. Tanya di dalam hadis. Rasul menanyakan kepada sahabat. Atadruna manil muflis. Kamu tahu nggak muflis itu siapa sih? Bukan nama orang ini. Muflis itu terus kemudian para sahabat karena memahaminya itu ya makna daripada muflis harfiah. Sahabat menyampaikan muflis itu ya orang yang tidak punya uang lah gampangnya. La dirham wala dinar. Iya. Ya kan? Orang yang merugi, bangkrut. Orang yang bangkrut. Jenengan paham itu kan? Iya kan ya? Jenengan paham. Hadisnya kan seperti itu. Terus kemudian Rasulullah menyampaikan tidak seperti itu. Niku pancingan Kanjeng Nabi. Iya. Orang bangkrut itu ketika dia secara, ini singkat saja, secara ritual dia sudah paripurna. Sholat, puasa, zakat, amal-amal soleh dia lakukan. Tapi di satu sisi menyakiti orang lain. Di satu sisi dolim terhadap orang lain. Ini nanti jadi masalah. Ibadah yang tadi
Oh, hilang. Hilang semua. Hilang. Itu loh maksud saya. Makanya ini tentang hablum minannas berarti. Oh iya, hablum minannas dong. Makanya begini. Sosial kita. Iya, makanya begini. Hal-hal yang berhubungan dengan hablum minannas ini, ketika kita melakukan kesalahan, tuntutannya berat jika dibandingkan kita melanggar hakullah. Ya, hak kepada Allah. Harus ketemu orangnya langsung ya, dan minta maaf ya. Iya. Kalau hakullah itu kan cukup 3 sih, selesai. Iya. Dengan manusia, kita harus minta maaf langsung loh. Bahkan ada pendapat yang mengatakan harus disebutkan juga, disampaikan juga kesalahannya apa. Tidak hanya cukup saya minta maaf, tapi kesalahan saya apa. Misalnya saya punya salah sama Mas Roy gitu kan. Yeah. Mas Roy, saya punya salah nih. Saya minta maaf nih. Yeah. Kesalahannya apa Pak Hasan? Saya kemarin ngerasain jenengan. Itu kira-kira. Nah, tak kira jenengan ganteng ternyata Wah, ganteng iya kan ya. ya? Kira-kira yang terjadi dimaafkan atau malah justru ribut. Maka saya mengambil pendapat yang ya cukup dimaafkan, selesai lah. Gitu. Jadi orang itu baik, ya itu sebenarnya cukup dengan, ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mbah Sahal Mahfud ya. Orang itu kalau untuk menjadi baik mudah. Caranya apa? Cukup beribadah kepada Allah, tidak melanggar orang lain, selesai. Tapi kalau orang menjadi manfaat itu susah. Menjadi manfaat. Menjadi manfaat. Menjadi manfaat ini kan berarti memberikan dampak. Dampak positif tadi ya. Tidak semua orang bisa bermanfaat. Tapi kalau melakukan kesolehan, orang menjadi soleh lebih mudah. Nggak usah kemana-mana, jenengan di rumah saja. Sholat, dan seterusnya. Selesai soleh. Langsung jadi wali gendon. Tapi berbicara tentang kemanfaatan, bagaimana Anda bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ini nggak semua orang bisa. Perlu peka, perlu mikir sampai ketemu solusi ya. Dan itu saja perlu juga tahan banting. Pastinya. Iya, bagaimana dimusuhi orang. Wah, luar biasa Mas Roy. Baik. Gitu. Nah, melihat situasi baru saja realita yang dibicarakan sama Pak Yai. Kan kita ke program-program PCNU. Ya. Masa hikmat 2025 sama ya sampai 2030. Ya. Programnya apa aja ini? Banyak. Jadi paling tidak ada hal yang pokok ya yang bisa saya sampaikan, itu terkait dengan perekonomian. Kemudian terkait dengan kesehatan. Terkait dengan keagamaan, ya kan? Ada perekonomian, kesehatan, keagamaan, terus kemudian sosial. Paling tidak 4 bidang pokok ini kemudian di breakdown dengan adanya lembaga-lembaga yang bisa menggerakkan yang 4 program besar ini. Tapi kalau program prioritas sampai CNU itu paling tidak ada 10 program. Mulai dari pengkaderan ya sampai dengan nanti pendirian Ma'had Ali atau perguruan tinggi Ma'had Ali. Oh gitu. Oh iya, itu kalau program dirinci dari 4 ini kalau di breakdown itu menjadi 10 program prioritas. Gitu kan ya, 10 program prioritas ini pengembangan dari program prioritas masa lalu, gitu kan. Jadi perekonomian iya, kaderisasi iya, gitu kan ya, pemahaman keaswajaan iya. Ini sampai dengan 10. Ya, itu nanti harapannya selama satu masa pengkhidmatan ini 5 tahun. Jadi kalau dalam PCNU itu bukan masa kerja, karena tidak hikmat kerja, tapi hikmah, ya kan? Tidak kemudian masa jabatan, karena bukan menjabat ini sebenarnya. Kita hanyalah pengkhidmatan. Masa kerja, bukan masa kerja karena nggak ada gajian ya? Nggak ada gajian. PNU nggak ada gajian. Apalagi, makanya saya itu merasa kadang malu dengan pengurus-pengurus ranting yang notabene mereka itu berhadapan langsung dengan jamaah. Kalau saya di PCNU itu kan, ya kan ya. Ketemu end user ya? Iya, ketemu sama user. Iya. Wah, itu tantangannya berat Mas Roy. Iya. Kalau saya kan gampang perintah-perintah saja gitu ya. Ibarat kata, tapi ketika ketemu yang lebih dengan kompleks ya masalahnya ya. Masalahnya lebih kompleks. Coba boleh disepil Pak Yai yang kesehatan sama ekonomi Pak Yai. Ya, ekonomi. Realnya ya. Gambaran sederhananya seperti apa? Ya, jadi masalah ekonomi kan sebenarnya bisa berdampak kepada 2 aspek ya menurut saya. Satu kepada jamaah, gitu kan, yang satu kepada organisasi sendiri atau PCNU di dalam hal ini. Kita akan mencoba untuk menginisiasi bagaimana terus kemudian
ada BUMNU misalnya, Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama gitu kan ya. BUMNU itu Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama. Inspirasi Bulog berarti. Ya. Jadi bagaimana BUMN kemudian kita ya. nanti bisa menginisiasi ada apa ya, usaha-usaha yang menghasilkan. Oke. Usaha-usaha yang menghasilkan misalnya apa namanya, pengelolaan gedung. Ini kan bagian dari usaha. BUMNU ini Gedung berarti Aswaja. Iya, nantinya masuk ke BUMNU dong. Oh, Ya kan bagaimana kemudian Gedung Aswaja ini menyewakan tempat untuk acara-acara. Kan begitu kan ya? Itu terus kemudian ya banyaklah sebenarnya yang bisa kita lakukan, termasuk ini yang lagi mau dibangun ini. Sebelah ini ya. Ini kan ada stasiun pengisian kendaraan listrik apa? SPKL kalau nggak salah istilahnya. Oh, depan sini nih. Oh iya. Iya. Ini bagian iya, dari iya. usaha kita. Ini BUMNU berarti nih. Oh iya, nantinya begitu. Maksudnya ini kan ada futuristik vendor. lah. Oh iya, futuristik dong. Nah, ini loh maksud saya, NU ini tidak hanya mengurusi masalah ritual keagamaan. Loh, tapi bukan berarti meninggalkan gitu loh. Ini harus dipahami betul. Dan sekali lagi, apa yang kemudian diinisiasi oleh teman-teman ini terkait dengan perekonomian, itu yang harus dipahami. Bahwa hasil daripada apa yang dikelola oleh PCNU melalui lembaga dan seterusnya, itu salah satu fungsinya adalah untuk membackup organisasi, untuk membackup program-program PCNU, begitu loh. Betul. Saya membayangkannya nanti misalnya begini, mohon maaf, ada lembaga yang itu tidak mengelola ekonomi, bagaimana dia bisa bergerak? Ya mestinya kan dari ini usaha-usaha yang ada di PCNU. Sehingga saya membayangkannya, keinginan saya, mohon maaf ini ya, keinginan saya. Ketika misalnya ada satu lembaga yang itu memang tidak menghasilkan gitu loh. Dalam tanda petik tidak menghasilkan secara ekonomi ya. Ada lembaga Basu Masail. Lembaga Basu Masail itu kan bagaimana mereka ini ya kan memberikan solusi-solusi hukum gitu kan ya. Sudah tidak lagi direpotkan dengan bagaimana mengadakan Basu Masail ini cari uangnya, enggak. Tapi itu dibiayai oleh PCNU gitu kan, lewat melalui BUMNU ya, usaha-usaha. Wah itu kan keren. Ya kan ya. Jadi tidak untuk membesarkan lembaga LPNU-nya, lembaga perekonomian. Tapi ketika bikin acara nggak usah nunggu sponsor atau proposal. Iyalah, itulah kemandirian. Maksud saya begitu. Saya kira kalau demikian NU ketika kuat tidak akan ada unsur atau anasir-anasir yang bisa masuk ke Nahdlatul Ulama. Yang kesehatan, Pak Yai. Yang kesehatan, ya kan, kita kan ada lembaga kesehatan ulama. Kita sebenarnya punya inisiasi bagaimana kemudian punya keinginan bagaimana di NU di Pekalongan ini kan saya kira belum ada ya semacam kita nggak usah terus kemudian berkeinginan muluk-muluk bikin rumah sakit. Tapi paling tidak kita bercita-cita itu ada semacam klinik. Kliniknya. Dan saya kira usaha untuk mewujudkan itu kan tidak harus kita punya aset sendiri kan. Bisa misalnya sewa, kan bisa. Nah itu kita coba untuk nanti, semoga saja Mas Roy nanti itu program-program ini, kita kan masih ada waktu 5 tahun ya. Di awal ini kita mencoba untuk menata kembali, manajemennya ditata gitu kan ya. Sambil terus kemudian berusaha melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan program kerja itu. Maka konsentrasi kita sekarang menata manajemen. Bismillah. Semoga ya niatan kita nggak butuh validasi, kita nggak butuh privilege, santai saja. Maka kayak saya ini Rois kan ya nyupir-nyupir sendiri, pulang-pulang sendiri, jadi kayak jailangkung gitu. Nggak apa, Pak Yai, nanti saya mau belajar nyupir tak supir. Wah, jangan, nggak usah. Saya malah kok, kalau ada supir itu nggak merasa bebas. Iya, kalau nyupir sendiri kan gini, kalau nyupir sendiri itu kan saya bisa nyetel Metallica di situ. Lah kan sama, saya suka Metallica juga. Berarti sama ya kesukaannya ya. Ada nanti saya share musiknya, jadi share ilmunya. Jadi nggak ada privilege kan. Semoga saja itu nanti apa yang kita rencanakan dalam masa khidmat sampai dengan 2030 ini bisa tercapai. Amin. Jadi kalau saya membayangkan 80% saja dari 80% dari program kerja itu sudah tercapai, luar biasa. Tentunya saya punya keinginan
tidak hanya 80%. 120. 120 lebih. Tapi saya akhirnya menjadi ingat begini Mas Roy. Dulu PCNU yang masa sebelumnya, masa Hikmat sebelumnya, itu ya Muhtarom, ya, itu kan saya melihat ada beberapa lembaga itu yang sudah melampaui. Sebelum masa akhir jabatan, contohnya apa? sudah melampaui. Ya adalah banyak lah, banyak. Ini nanti kalau kita sebutkan kan nggak nyaman kan ya, artinya dari lembaga iya. Boleh. Tapi itu saya benar-benar lihat itu. Oh, ini lembaga ini terlampaui, lembaga. Sampai dalam satu kesempatan rapat pleno saya sampaikan bahwa ketika program kerja ini sudah selesai, monggo mau melakukan inisiatif program kerja apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh lembaga ini. Bagi saya keren itu. Maka begini, untuk mengukur ketercapaian itu, kita di dalam hal ini pengurus cabang berencana untuk bagaimana melakukan evaluasi. Gitu kan? Evaluasi itu kita harapkan menyeluruh. Tidak hanya berkaitan dengan program, tapi berkaitan juga dengan efektivitas pengurus. Pengurus ini efektif nggak sih? Ini aktif apa pasif sih? Nah, itu nanti kita. Sama kesejahteraan Nadine. Kesejahteraan dan kepuasan. Iya, itu akan kita ukur semua. Iya. Jadi pengelolaan jam'iyah saya kira perlu juga mengadopsi manajemen modern. Kita kan tidak terus kemudian terpaku pada manajemen lama kan, karena tantangan. Seperti apa, Pak Yai? Ya manajemen modern ada semacam rencana strategis 5 tahun ke depan seperti apa. Ini kan perlu kita pikirkan. Ya kan ya. Kemudian ada SOP di lembaga-lembaga itu kan kita perlu pikirkan. Itu kan bagian dari pelaksanaan program kerja ke depan gitu loh. Sehingga nanti terukur semuanya. Betul. Ya. Ini sebenarnya rahasia perusahaan ini sebenarnya gitu kan. Tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Wong itu juga semuanya melakukan hal yang demikian gitu loh. Sehingga nanti terukur, ada evaluasi. Anda melakukan apa selama periode misalnya per semester ya, kalau ada parameternya ya. Ada parameternya, ada acuan-acuan, ada target-target ya. Orang itu kalau nggak ditarget itu kadang-kadang terus jalannya sekenang-kenanya gitu kan. Betul. Jadi kan ada sesuatu yang kita cita-citakan terus kita berusaha untuk menggapai cita-cita itu kan begitu. Saya kira begitu. Saya begitu Mas. Siap, Pak Yai. Berikutnya sebentar lagi kita kan ada Harlah NU yang ke-103 aja. Tepatnya Januari tanggal berapa Mas? Ya sebenarnya kalau 24 kalau 24 kan nanti ya itu kan sebenarnya rangkaian kan ya. Rangkaian. Jadi di awal Januari sebenarnya kita sudah ada program untuk paling tidak pemasangan bendera NU. Ya kan? Kemudian nanti kita isi kegiatan-kegiatan itu dengan ada seminar gitu kan ya. Terus kemudian ada acara pelantikan juga BCNU yang insya Allah nanti tanggal 24 Januari itu bertepatan dengan nanti kemudian Harlah gitu kan ya. Terus kemudian nanti puncaknya itu ada acara yang massal gitu kan. Sebelumnya kan ada apel dan seterusnya. Puncaknya itu nanti massal adalah Jalan Sehat. Semoga saja nanti bisa 30.000 adalah pesertanya. Nadine. Iya. Jadi nanti massal itu. Saya membayangkan kalau 30.000 itu berhasil luar biasa. Alun lah ya. Iyalah. Ya mungkin lebih. Bisa lebih ya. Bisa lebih. Dan itu yang sedang kita persiapkan gitu kan. Jadi ada yang sifatnya intern BCNU gitu kan, terus dengan stakeholder gitu kan, terus dengan jamaah. Jadi Nahdliyin juga merasakan. Insya Allah nanti Januari ini makanya sekarang ini Desember ini pengurus cabang nampaknya serba kurang. Serba kurang dalam hal apa? Kurang tidur, ya kan? Kurang istirahat. Iya, serius. Jadi, makanya saya sampaikan kepada teman-teman, ini karena agenda besar kita di situ, sudahlah. Hal-hal yang tidak penting nggak usah dibahas. Terlalu serius lah gitu loh. Apalagi terus berkaitan dengan hal yang sifatnya nasional yang kita belum tentu tahu dan belum tentu paham. Jangkauan kita juga. Iya, jangan sok terus kemudian jadi pengamat nasional lah. Begitu. Jadi kita cukup fokus kepada sekitar kita kepada
PCNU ini bagaimana kita berkhidmat, baik itu jamiyah maupun jamaah, baik itu berkhidmat kepada organisasi, juga berkhidmat kepada jamaah. Warga kita nggak usahlah kemudian disuguhkan hal-hal yang memberatkan pikiran mereka. Ya, apalagi buka handphone sekarang bikin pusing, Pak. Makanya, warga kita jangan terus kemudian kita arahkan untuk semakin berpikir. Iya. Yang di sana nggak ada ininya ya. Sementara mereka juga dalam posisi saat ini tidak baik-baik saja. Betul. Mending lebih fokus ke situ ya. Iyalah, kalau saya begitu. Makanya saya kalau dalam kesempatan bagaimana saya menghibur orang, bagaimana saya bisa melupakan beban mereka. Itu tujuan saya. Jadi saya ketemu sama orang itu biasanya saya ajak ngomong hal-hal yang ringan. Ya. Tentunya kan siapa yang saya ajak omong kan, begitu kan? Terus. Itu terus kemudian bagaimana mereka nyaman. Gitu. Baik, Pak Yai. Ya. Berikutnya, ini pertanyaannya mewakili saya, Pak Yai. Pribun. Program apa nih, Pak Yai, yang disiapkan PCNU buat kegiatan anak muda, Pak Yai? Wah, ini banyak ya sebenarnya. Kan kalau modelan kayak saya kan yang bidang seni, bidang budaya. Iya. Ya itu coba. Kreasi dan kreator kayak seperti apa? Misalnya begini kan, saya tanpa harus mencerabut akar daripada apa yang digariskan oleh NU di dalam hal ini, tapi mereka juga perlu kita sapa ya. Kalangan muda gitu kan. Saya juga pernah muda. Oh, ya, nanti. Kan? Oh ya pernah dong. Enggak lahir dalam keadaan tua gitu loh. Pernah muda kan. Tak kira langsung Pak Yai ya. Enggak, sekarang juga masih kelihatan muda kan. Oh, jen. Bagaimana terus kemudian karena hari ini kan kita ketemu dengan generasi yang Gen Z gitu ya, kan. pasti beda dengan generasi Pak Yai, beda dengan generasi saya gitu kan. Iya, itu tergantung bagaimana kita mengemas kok sekarang. Program apa nih yang spesial buat anak muda, Pak Yai? Apa ya kira-kira ya? Ini kalau misalnya dikaitkan dengan lembaga Anda, misalnya di Les Bumi, itu kan bisa melalui seni, bisa melalui budaya kan. Saya kira itu ya wilayah panjenengan untuk ngaten ya. Apa kira-kira? Malah ke saya nih ya. Iya dong. Kita kan hanya menelaah gitu kan ya. Artinya begini, loh ini bagian dari. Tapi PCNU support banget lah pasti. Kan? Iya support. Maksudnya begini, ini loh menjadi bagian bahwa kita memberikan keleluasaan kepada setiap lembaga untuk menginisiasi program. Paham enggak? Bismillah. Tapi bahwa di situ ada garis-garis besar yang tidak boleh dilewati. Ada batas-batas kan begitu kan? Misalnya Les Bumi mau mengadakan festival apa? Ya kan ya? Hubungannya dengan seni. Sampaikan kepada PCNU. Kita telaah. Oke, masuk jalan. Kan begitu. Normanya, etikanya, syariatnya dan sebagainya betul. Selebihnya silakan. Kan begitu. Nah ini makanya kan saya mengharapkan ya lembaga-lembaga yang ada di PCNU itu jangan terus kemudian selalu mau ngapain malah nanya ke ketua atau raisnya kan repot. Ini gimana? Ya enggak. Sudah punya konsep terlebih dahulu. Konsep itu kemudian dipaparkan atau disampaikan ke pengurus ya. Iya, pengurus harian. Ini gimana kita punya program seperti ini. Ini kan terus kemudian kita memberi ya sebatas masukan-masukan kan gitu kan. Kalau perlu dukungan yang lain yang kita upayakan kan seperti itu. Dan sekali lagi, ini kan di lembaga banyak ya. Ya mestinya PCNU di dalam hal ini juga punya alat ukur tersendiri sehingga sampai kepada bagaimana ini apakah masuk dalam program prioritas apa enggak. Kan kita sudah punya 10 program prioritas. Yang tadi itu ya. Ya kira-kira ini mana. Semasuknya kemana gitu ya. Jadi intinya adalah al-aham tsummal aham. Bagaimana yang mendesak itu yang kita lakukan. Hal-hal yang tidak mendesak nggak usah. Makanya kalau saya itu event-event sebenarnya menurut saya, mohon maaf ya, tanpa terus kemudian mengintervensi panjenengan, event-event yang sekiranya itu tidak hanya sebatas show of force gitu kan, hanya sebatas menampilkan itu nggak usah lah. Nggak usah terus kemudian selalu gitu loh. Kalau sesekali, ini kan misalnya kalau momennya Harla, beda dong. Harla kan sesuatu yang istimewa. Beda dong kalau kemudian kita acarakan dengan meriah itu, apalagi sentuhannya kepada semua masyarakat, berdampak positif terhadap masyarakat, yang kita lakukan. Tapi kalau untuk hal-hal yang bisa dilakukan tanpa event, kita lakukan. Jadi kita juga perlu kerja-kerja senyap. Tanpa harus diekspos, tanpa harus validasi. Tapi kelihatan manfaatnya. Dirasakan manfaatnya. Begitu. Kalau begitu insya Allah sampai pada tatakan
Insya Allah loh, Ya. ikhlas. Selanjutnya, Ya. ini yang terakhir mungkin Pak Yai. Oke, siap. Ya, siap. karena kayaknya kita sudah mau 1 jam ya. Iya. Gimana? Dalam sebuah organisasi, itu pasti kan tidak terlepas dari yang namanya kekurangan, kehilafan dan sebagainya. Lalu Pak Iya, Yai, iya, betul. ini kan sudah menjadi nas kita manusia. Nggih, leres. Apunten iki. Iya. Oh, manusia juga salah, lupa biasa. Termasuk juga karena organisasi adalah suatu bentuk lembaga yang dilakukan oleh manusia, maka pasti ada kesilapan dan kehilafan. Iya. Masukan, kritik, terus juga hal-hal dari luar, dari Nadiin maupun dari luar, itu bisa kita dari pihak BCNU ya, bisa mau mendengar atau Yo tentunya iya. Dan seperti apa masukan itu bisa masuk ke pengurus dan BCNU Pak? Ya, Jalurnya Pak. Jalurnya mestinya kalau pingin yang apa ya, maksudnya begini, sekarang ini kan media sosial itu kan luar biasa ya. Saya kira itu bukan masukan tapi opini liar. Oh iya, ya. Bahasa ininya ya, opini liar itu. Karena dasar mereka berkomentar dan berpendapat juga kita nggak tahu ya, isi kepala dan ya. Kalau saya lebih kalau saya lebih mengharapkan gitu. Kalau misalnya ada PCNO dari program dan seterusnya ada hal yang dirasakan kurang, kita punya kantor, kita punya kesekretariatan, sampaikan. Kan begitu, kan bisa disampaikan. Itu gentle menurut saya loh. Siap, sampaikan gimana, kan gitu kan ya? Yeah. Ada masukan apa, kritikannya seperti apa? Yeah. Dan kita juga punya hak jawab di dalam hal ini kan? Pastinya. Oh iya dong. Yeah. Bisa jadi kan apa yang dilihat orang luar kan itu tidak seperti apa yang di dalam gitu kan? Iya. Saya mau ngomong dalamannya kok nggak enak, maksudnya di dalam. Iya kan ya? Ya, itu kan bisa. Gitu deh. Jadi jangan terus kemudian opini saja. Yeah. Jangan terus misalnya ini ada surat kaleng, wah itu nggak gentle menurut saya. Sampaikan secara terbuka, kita menerima kok. Apapun itu kritik kita menerima. Tapi kemudian jangan terus kemudian selalu itu di move di media sosial. Saya kira nggak bijak lah seperti itu. Maka saya mengistilahkan dengan opini liar itu tadi. Iya. Yang akhirnya dampaknya malah negatif gitu ya. Ya. Maka saya menjadi pegangan ketika saya sudah sampaikan tadi kan bagaimana behind design ini tadi ya. Behind design tadi kan sudah saya sampaikan. Apapun itu, sebenar apapun itu, jika disampaikan berpotensi untuk menimbulkan fitnah, jangan lakukan. Imam Ash-Shatibi itu menyampaikan demikian kok. Apapun itu benar, kalau berpotensi untuk menimbulkan fitnah, jangan. Saya di media sosial nggak pernah posting sesuatu yang bikin gaduh. Lucu-lucu saja lah. Nyindir-nyindir orang juga nggak pernah. Siap. Gitu. Jadi menurut saya yang berpotensi terhadap fitnah nggak usah lagi lakukan. Kalaupun itu benar. Kalau kemudian ada yang menyatakan, apalagi salah ya? Iya, apalagi salah. Kalau kemudian ada yang mengatakan, loh kan itu ada hadisnya, kulil haqqo walau kana murran. Loh, murran itu kan untuk kita. Bisa jadi murran untuk orang lain. Katakanlah yang benar meskipun pahit gitu kan. Loh, bukan demikian. Pahit itu kan bagi yang kita omongin. Fastabiqul khairat. Saya nggak ke sana, nanti dimanakan lain. Oh iya. Kalau fastabiqul khairat itu punya sebelah kan, nanti dimanakan lain. Itu kan ya, kulil haqqo walau kana murran itu kan ya ketika kita menyampaikannya terus berdampak kepada rasa yang tidak nyaman. Itu kalau saya memahami dalam konteks bagaimana orang berdakwah. Gitu loh. Dan sudah barang tentu itu kaitannya dengan pribadi pendakwanya. Saya harus menyampaikan kalaupun itu pahit, tapi kan bagi pendakwah. Kalaupun iya bagi orang lain, ya nanti dulu dong. Kalau bagi orang lain kan ada ukuran-ukuran gitu kan. Gitu loh. Jadi memaknakan itu ke dalam lah ya. Ya ke dalam. Oh iya. Kulil haqqo walau kana murran itu ke dalam. Oh iya. Misalnya begini. Bukan kelawan bukan ya. Kelawan. Iya. Gitu loh. Kalau lawan dulu ada apa namanya, ada semacam pagar-pagar yang kita tidak boleh untuk terus kemudian
melanggar itu. Privasi misalnya, itu kan tidak boleh. Loh, privasi dilindungi loh itu. Itu termasuk daripada, kalau saya membahasakan dari Maqasidus Syariah loh itu. Maqasidus Syariah itu 5 hal yang itu menjadi nilai-nilai yang ada di dalam syariat. Ya kan? Misalnya orang tidak boleh menghina orang lain. Karena ingat bahwa syariat melarang itu atas pertimbangan bahwa orang lain itu harus dihormati. Karena ketika kamu dihina juga pasti nggak mau. Seperti itulah kurang lebih. Tapi kalau yang tadi dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, itu kan dampaknya luar biasa. Jangan engkau katakan meskipun itu benar ketika menimbulkan fitnah. Iya. Jadi lebih memperhatikan efek mudorot sama masalahnya. Iya, tentunya itu. Dan ketika itu menimbulkan fitnah kan berarti efeknya orang lain. Dan mudorot. Iya, kalau kulil haqqa walau kana murran, itu murran ke kita, lebih ke kita gitu loh. Lebih ke kita. Pahit kamu rasakan. Misalnya begini. Misal contoh saja, teman saya melakukan hal yang tidak baik. Saya kemudian katakan, yang demikian tidak baik. Ini kan bisa jadi berpotensi bahwa dia akan bahasa Jawanya jotai kita. Jotai itu, musuhin kita kan. Itu berarti efek bagi kita kan? Tidak. Lebih ke situ sebenarnya. Gitu loh. Katakan sesuatu meskipun imbas dari kita mengatakan sesuatu itu negatif kepada diri kita, bukan ke orang lain. Saya memahaminya begitu. Tapi kalau kemudian yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi tadi, hal yang benar, kalau berpotensi menimbulkan fitnah, keep dululah. Nunggu momen yang pas. Makanya opini liar itu jangan. Kalau opini liar itu kan jelas terus kemudian membuat gaduh. Ayo jangan. Jangan. Jadi pada intinya teman-teman semua, kalau besok hari punya ide yang bisa ngebangun, tetap terbuka lebar ya. Terbuka, terbuka. Atau juga masukan, atau juga kritikan terbuka lebar. Cuman kita sampaikan bersama-sama dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Betul. Baik, kayaknya kita sudah 1 jam. Oh gitu ya? Wah ini saking asiknya ya? Mas Roy ini ya. Nah, 1 jam lebih nih Pak Yai. Boleh harapan, doa dan dari BCNU untuk 5 tahun ke depan. Ya, kita minta doa semoga semua pengurus NU diberi keistiqomahan untuk bisa berkhidmat di Jamiah. Bukan karena ketua, bukan karena rois, bahwa kita berkhidmat itu adalah untuk Jamiah, bukan untuk ketua, bukan untuk rois. Itu yang penting. Semoga juga nanti dalam perjalanan pengkhidmatan kita selama 5 tahun itu nanti ada hal-hal yang bisa kita lakukan, baik untuk organisasi, utamanya adalah untuk jamaah, utamanya adalah untuk Nahdliyin begitu ya. Pada intinya harapan-harapan banyak, harapan kita yang baik-baik gitu kan, dan diberi kesabaran, diberi kekuatan teman-teman pengurus kan gitu kan, di tengah masa yang seperti ini, di tengah fenomena yang sekarang sedang muncul. Yang jelas saya mengharapkan semua pengurus tidak goyah, tidak terus kemudian merasa terbebani dan seterusnya. Asal kita berjamaah, berjamiah, menggerakkan jamiah dengan cara bersama-sama, insya Allah nanti tujuan itu akan tercapai. Saya merasa optimis itu, dan saya berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Insya Allah BCNU Kota Pekalongan ke depan semakin baik. Begitu Mas Roy. Sambut Pak Yai. Sambut. Baik. Teman-teman semua, itu dia ngobrol kita hari ini bersama dengan Rois Suriah BCNU Kota Pekalongan, Bapak Kiai Haji Hasan Suadi, yang kebetulan inisial namanya sama dengan saya, Hasan Syukur. Alhamdulillah, semoga kesempatan hari ini bisa saya ketularan keilmuan Pak Yai, terus kebijaksanaan Pak Yai, terus lagi juga bisa melebar ke yang nonton, yang mendengar. Dan bersama-sama kita berdoa semoga
BCNU Kota Pekalongan untuk 5 tahun ke depan. Amin, 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 amin. Diberikan ridho dan berkah dari Allah SWT. Amin, amin. Hingga akhirnya lebih manfaat, lebih maslahat, dan lebih membawa ke dampak positif. Amin, amin. Ya, Yang amin, penting ya, itu, amin. yang penting itu. Akhirnya saya Hasan Roy atau Hasan Syukur bin Abdullah pamit undur, matur nuwun, terima kasih, sampai ketemu di program podcast Les Bumi yang edisi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Monggo.